Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita Sekarang dan selama-lamanya. Baik, saudara dan saudariku, pada pertemuan kali ini kita akan merenungkan nubuat Nabi Zakaria. Ia berhadapan dengan orang-orang Yahudi yang sedang sibuk membangun bait Allah yang sudah dirobohkan oleh pasukan Babel. Bersama dengan Nabi Hagai, Nabi Zakaria memberikan semangat kepada orang Yahudi untuk menyelesaikan pembangunan itu. Ia menyatakan bahwa setelah bait Allah selesai dibangun, Allah akan kembali ke Sion dan berdiam di Yerusalem. Umat Allah yang hidup dengan aman. Penglihatan. Seruan untuk bertobat. Dalam bulan yang ke-8 pada tahun kedua zaman Darius, datanglah firman Tuhan kepada Nabi Zakaria bin Berekia bin Ido yang bunyinya, "Sangat murka Tuhan atas nenek moyangmu. Sebab itu, katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam, kembalilah kepadaku. Demikianlah firman Tuhan semesta alam, maka aku pun akan kembali kepadamu. Firman Tuhan semesta alam. Janganlah kamu seperti nenek moyangmu yang kepadanya para nabi yang dahulu telah menyerukan demikian. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Berbaliklah dari tingkah lakumu yang buruk dan dari perbuatanmu yang jahat." Tetapi mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau menghiraukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Nenek moyangmu, di mana mereka? Dan para nabi, apakah mereka hidup untuk selama-lamanya? Tetapi segala firman dan ketetapanku yang telah kuperintahkan kepada hamba-hambaku, para nabi, bukankah itu telah sampai kepada nenek moyangmu? Maka bertobatlah mereka serta berkata, "Sebagaimana Tuhan semesta alam bermaksud mengambil tindakan terhadap kita sesuai dengan tingkah laku kita dan perbuatan kita, demikianlah Ia mengambil tindakan terhadap kita." Demikian. Baik. Itu isi dari bacaan atau teks yang harus kita renungkan pada saat ini. Jadi kita akan dituntun dalam beberapa pertanyaan. Di sini terdapat 4 pertanyaan. Kita boleh kembali mengingat yang sudah dibacakan, lalu kita menjawab pertanyaan yang pertama sebagai pertanyaan reflektif untuk kita masing-masing. Dikatakan bahwa kapankah firman Tuhan datang kepada Nabi Zakaria? Kapankah firman Tuhan datang kepada Nabi Zakaria? Kapan? Pada tahun yang ke-8. Dalam bulan yang ke-8 pada tahun kedua zaman Darius. 8 bulan. Iya. Pada bulan. Iya. Baik. Bulan yang ke-8 Iya. pada tahun kedua zaman Darius. Iya. Itu terdapat di ayat yang pertama. Ayat yang pertama. Nanti mungkin itu terdapat di ayat yang pertama. Sudah, dan yang berikut kita merefleksikan pertanyaan yang berikut. Tuhan mengajak orang Yahudi untuk melakukan tindakan apa? Tuhan mengajak orang Yahudi untuk melakukan tindakan apa? Untuk berbalik tindakan yang baik, untuk berbalik kepada Tuhan. Oke, berbaliklah pada Tuhan di dalam tindakan mereka. Boleh. Itu benar sekali. Dan ada lanjutan dari pertanyaan yang kedua.
mengapa, ini pertanyaan reflektif, mengapa tindakan itu penting? Tadi kita diajak untuk kembali, lalu kita boleh berpikir lagi, mengapa ajakan untuk kembali itu penting? Mengapa ajakan dari Tuhan untuk kembali itu kepada nenek moyang kita, orang-orang Yahudi, dan juga untuk kita sendiri, kembali dalam tindakan kita yang dari mungkin sudah sedikit melenceng dari kebaikan, kembali kepada kebenaran. Yang dia bilang, aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Maka dia pesan, dia bilang kembali. Mengapa ajakan itu penting? Ya. Kepada hubungan kita dengan Tuhan. Oke, baik. Terima kasih. Ajakan itu penting karena untuk memperbaiki relasi kita dengan Tuhan, supaya melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Tetapi tadi itu bilang Tuhan itu murka, karena berdasarkan pengetahuan kita, kadang-kadang kita membiarkan ajakan itu lewat begitu saja. Itu jawaban itu terdapat pada ayat yang keempat teks yang sudah dibacakan. Lalu pertanyaan reflektif yang terakhir, apa yang dikatakan oleh orang Yahudi yang mengakui kebenaran firman Tuhan yang disampaikan Zakaria? Apa yang dikatakan orang Yahudi yang mengakui kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Zakaria? Pengakuan orang Yahudi tentang kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Zakaria. Itu terdapat di ayat 6b di bagian bawah. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan mengalir tenang di relung jiwaku. Itu dia. Bacakan. Sebagaimana Tuhan semesta alam mengambil tindakan terhadap kita sesuai dengan tingkah laku kita dan perbuatan kita. Iya. Demikianlah Ia mengambil tindakan terhadap kita. Iya. Ini menandakan bahwa baik, itu sudah terjawab di Baik, sudah terjawab di ayat 6b, sebagaimana Tuhan semesta alam bermaksud untuk bertindak terhadap kita sesuai dengan tingkah laku dan perbuatan kita. Demikianlah Ia bertindak terhadap kita. Jadi kadang-kadang Tuhan itu juga marah karena kita itu melawan. Saya dulu dalam pertemuan katekese kali lalu, kadang-kadang saya pernah menyampaikan bahwa kadang-kadang kita ini tidak menjadikan Tuhan menjadi Tuhannya kita, tetapi kadang kita menjadikan diri menjadi Tuhan atas diri kita. Artinya, kita melakukan segala sesuatu mengabaikan ajakan Tuhan. Itu kita sudah mengabaikan ajakan Tuhan, berarti saya adalah raja atas diri saya sendiri
dan saya adalah Tuhan atas diri saya sendiri. Dalam bahasa yang lebih kerennya itu bilang bertindak semau gue. Dalam bahasa Manggarai bilang niakat noeng. Ya toh, bertindak sesuka hati. Ya. Itu tindakan-tindakan itu yang membuat Tuhan murka. Tetapi Tuhan memang murka hanya untuk memberi kita pelajaran. Dia hanya menggarisbawahi bahwa saya hanya mengajarkan mereka, tetapi tidak membuang mereka. Saya marah ini supaya mereka jangan semakin jauh dari saya. Begitu. Jadi semoga dengan teks ini kita kembali diperbaharui. Artinya kita bisa kembali melihat diri apa tindakan kita selama ini. Karena apa? Kalau di dalam ranah teologi itu, keinginan kita yang liar itu bilang keinginan ragawi kita. Sedangkan di dalam diri kita itu ada raga dan juga ada roh. Dan ada satu santo kalau tidak salah itu, dia katakan bilang tubuh itu penjara bagi jiwa. Raga ini penjara bagi roh. Jadi kadang-kadang kita tidak mengingat, kita tidak mengingat kehidupan kita setelah kematian, kehidupan roh kita setelah kematian. Kita hanya berpikir saat ini dan di sini. Jadi kita ini makhluk yang sangat hedonis. Bilang kita tidak pikir bilang, aik sekalian, aik kata puliho, gitu. Tetapi nikmati hari ini saya tidak mau pikir hari esok. Tetapi kadang-kadang ada ajakan dari teologi, dia katakan bilang begini, mereka itu bilang begini, hidup seolah-olah tidak ada hari esok. Karena ketika esok tidak ada lagi kehidupan seperti ini, apa yang saya buat lagi? Tidak ada bisa lagi. Kita hanya mengharapkan dari sanak saudara untuk kita bisa selamat sampai di sana. Tetapi kadang-kadang kita tidak pikir sampai di situ. Jadi itu kembali lagi ajakan, kita harus mengingat ajakan itu bahwa kembali kepada Tuhan. Itu pesan terpenting dari teks itu. Inti dari teks kitab Nabi Zakaria pada pasal 1 ayat 1-6 itu kembali kepada Tuhan. Karena dari Tuhanlah kita ada dan datang. Itu intinya. Lalu saya jangan bacakan lagi dia punya intinya karena kita sudah banyak berbicara tentang intinya tadi. Sambil minum tadi. Ya. Kita langsung melihat dulu pelajaran rohaninya dari teks tadi. Masa lalu adalah pelajaran berharga. Kesalahan generasi sebelumnya menjadi peringatan agar kita hidup lebih setia kepada Tuhan. Itu pelajaran rohaninya. Masa lalu adalah pelajaran berharga. Kesalahan generasi pada sebelumnya menjadi peringatan untuk kita supaya lebih setia. Peringatan. Ya, peringatan. Karena hari Tuhan itu bilang dia datang itu seperti hari pencuri. Kau mau siap ataupun tidak, dia bilang hari ini, detik ini. Jangan Tuhan. Iya, itu terjadi. Itu kenyataan. Betul. Maka itu peringatannya bilang begini, kesalahan masa lalu menjadi peringatan untuk kita ke depan supaya lebih setia. Itu pelajaran rohani. Yang kedua, Tuhan tidak jemu menasihati
seperti tadi. Dia memperingati kita, tetapi dia tidak putus asa dan memberi kesempatan untuk bertobat. Artinya kesempatan itu tidak ada batas waktunya, bahwa kita hari ini sudah sadar dan besok mulai bertobat dan kembali pada jalan yang benar. Dia bilang oke saja. Dia bilang begini, dia tidak bilang begini, hari ini batas untuk bertobat, tidak ada. Dia bilang kesempatan selalu terbuka. Kapan saja kau mau, kamu mau. Hanya kadang-kadang kita tidak mau. Kadang-kadang kita tidak mau. Iya. Saya ini jam. Lalu tadi baik sambil minum kita sambil mendengar poin berikut yang harus kita dalami tadi itu tadi pelajaran rohani. Lalu yang berikut saya kira ini tidak kalah penting. Relevansi manfaat teks tadi di umat KBG Santa Teresa dari Kanak-Kanak Yesus. Manfaat teks tadi untuk KBG kita. Saya sengaja buat ini supaya benar-benar mendalam betul teks itu. Jadi tidak hanya pertanyaan tadi. Pelajaran berharga pelajaran rohaninya sudah, dan sekarang relevansi atau manfaat isi dari teks dari kitab Nabi Zakaria untuk umat di KBG Santa Teresa dari Kanak-Kanak Yesus. Yang pertama, menjadi komunitas yang peduli. Yang peduli. Seperti pesan Zakaria untuk umat KBG, tidak hanya untuk berdoa dan berkumpul dalam perayaan liturgi, tetapi juga dipanggil untuk peduli pada saudara, terlebih khusus yang miskin, sakit, janda, yatim, atau yang mengalami kesulitan hidup. Itu kita dipanggil untuk itu. Ya. Dipanggil yang pertama untuk peduli. Itu yang pertama. Yang kedua, menghindari formalisme iman. Artinya begini. Formalisme iman itu maksudnya begini. Kita jangan hanya terlihat keren atau terlihat tampil bagus di dalam perayaan Ekaristi, atau bilang saya ini apa istilahnya? Ya, formalitas saja, seperti formalitas saja. Tetapi ya, dikatakan, diajak bilang kehidupan rohani umat tidak boleh berhenti di situ. Dikatakan bilang begini, itu memang benar penting, tetapi tidak cukup. Ya, kenapa tidak cukup? Karena kita harus mewujudkannya dalam sikap kasih, solidaritas dalam lingkungan. Berdoa itu penting, seperti rosario, ibadat, misa. Itu penting, tetapi dikatakan tidak cukup. Harus diwujudkan dalam kasih, solidaritas di dalam lingkungan. Itu harus relevansinya atau manfaatnya. Yang ketiga, membangun kasih persaudaraan. Apa membangun kasih persaudaraan? Sebagai bagian dari Gereja Katolik, KBG Santa Teresa harus menjadi teladan dalam membentuk semangat kebersamaan, gotong royong, saling menolong, sebagaimana teladan Santa Teresa yang setia dalam hal-hal kecil, tetapi dengan cinta yang besar. Setia dalam hal yang kecil, tetapi dengan cinta yang besar. Itu Santa Teresa.
Ya, ini seruan. Sederhana. Memang seruan. Ini seruan. Jadi kembali kepada kita masing-masing. Realisasinya. Iya. Nah, aktualisasinya itu Begini kembali kalau- kepada kita punya diri masing-masing. boleh. Contoh Mungkin ada kan? masukan Iya, kan? atau ini pikiran. Karena mungkin seperti ini ya. Kita kemarin ke mana yang sama, memberikan perhatian ketika orang sakit kita kunjungi, orang yang kesulitan kita bantu. Tuhan selalu tidak kamu, kau harus kasih tahu Kayak tidak. Baik. Antara saya Baik. omong gitu tadi ya kakak, kenapa? Iya. Karena begini terus terang. Neo pribadi dahulu saya mungkin kami satu keluarga. Duka bolu mairanga hoba kapan bisa mau ikut ngaji tiap malam. Saya mau ngaji. Itu kita patah pada sebenarnya kan itu tidak Bagian hanya dari kasih kasih gitu. juga, bagian dari yang Tetapi itu kasih kan, sampaikan. ya itu kasih Memang- itu kan luas. Memang ini Maksudnya begitu kan salah satunya Iya, seperti iya. itu ya. Kasih itu kan luas. Saya mah pernah hadir Mengunjungi ngaji. orang sakit itu ada di Kita mengambil bagian di dalam suatu apa itu kan itu sudah termasuk dalam kasih. ini nanti sebentar itu akan sampai di situ. Itu di dalam membangun mencegah kekerasan sosial dan diskriminasi. kolam apa sih? Ya, Jadi rangkulan. saya sedikit Tidak Seimbang. orang seimbang. harus seimbang ya. Jangan benar. hanya ke gereja saja berdoa apa segala macam. Wujud nyatakan dalam kehidupan sehari-hari. Iya. Mama, kita dengar orang sakit, kunjungi. Kalau kita hanya lihat tidak apa-apa, tidak apa, tapi begitu kita datang, rasa bangga datang itu gak dia, dia punya perhatian dan saya. Dia penuh cinta dan saya, dia datang kunjungi saya tadi pada saat sakit. Kan ada di Injil tuh, tahu di mana tulisan itu. Mengunjungi dan saat itu bagian dari ya perbuatan kasih dalam hidup Kristiani kita. Jadi yang dibutuhkan di sini itu keseimbangan. Seimbang dalam mengikuti perayaan liturgi, doa apa segala macam, tetapi harus diwujud nyatakan dalam tindakan. Jadi ini hanya bersifat seruan, tetapi untuk aplikasinya itu masing-masing. Ya, masing-masing. Sendiri yang merenungkan dan sendiri yang melakukan. Ya. Jadi ini Aku temang pengaruh zaman Iya. temang HP karena orang sekarang cenderung lebih dekat ke HP ketimbang ya news itu tadi mabok orang sakit atau ada ya apa itu deh sampai ke HP lo bisa Iya. baca bukan HP sudah lebat jam begitu gimana sadar Iya. Ya. Lalu yang berikut mencegah kekerasan sosial. Ya, ini kita sharing-sharing saja. Karena tadi kan sudah apa? Ini kan masuk dalam manfaatnya tadi di kita punya KBG. Makanya sengaja saya buat begitu supaya kita lebih terperinci lagi, lebih kerucut lagi. Jangan terlalu luas bilang tadi itu Dariusnya datang pada ini zaman ini atau tahun ini kan pikirannya mengambang, artinya melayang-layang saja, abstrak, maksudnya tidak terlalu kita sentuh dalam kesadaran. Jadi kalau begini berarti kita langsung sentuh pada kesadaran manusianya gitu. Baik secara pribadi maupun kelompok. Yang keempat itu mencegah kekerasan sosial dan diskriminasi. Pesan firman menegur umat untuk menutup hati terhadap sesama. Dalam konteks nyata, umat dipanggil untuk tidak mengabaikan yang terpinggirkan, tidak membeda-bedakan suku, status, atau ekonomi. Jadi kita tidak dipanggil untuk menjadi diri yang selalu memvonis atau memvonis orang bilang dia ini begini, dia ini begitu, tidak. Kita harus menjadi diri pemersatu. Jangan menjadi tindakan kekerasan sosial atau diskriminasi. Kadang-kadang itu terjadi. Kadang-kadang diskriminasi ini orang kadang-kadang pikirnya itu bilang hanya lewat tindakan fisik. Tetapi kadang-kadang kita lupa bahwa
tindakan diskriminasi itu juga bisa terjadi lewat verbal. Verbal itu lewat kata-kata. Itu terjadi, itu banyak terjadi. Tapi semoga dengan refleksi teks ini kita membatasi diri supaya jangan terlalu banyak buat seperti itu untuk kita dalam kehidupan KBG. Lalu yang terakhir, hidup seturut Injil. Kehadiran KBG menjadi tanda nyata kerajaan Allah di lingkungan. Melalui aksi kecil namun konsisten, menjenguk orang sakit, membantu keluarga berduka, mendampingi anak muda, atau menggalang solidaritas bagi yang membutuhkan. Dan itu sudah, saya pikir sudah, kegiatan itu sudah dilakukan baik dalam kehidupan KBG dan juga OMK juga sudah berjalan, saya lihat baik. Menggalang itu solidaritas di sana itu untuk bagi mereka yang membutuhkan kayak bencana begitu. Dan itu sangat kena dengan pesan ini. Jadi ringkasannya, kitab Nabi Zakaria itu mengajak umat KBG Santa Teresa dari kanak-kanak Yesus untuk tidak berhenti pada ibadah lahiriah, melainkan mewujudkan iman dalam tindakan kasih nyata, sehingga komunitas menjadi saksi kehadiran Allah yang penuh cinta di tengah masyarakat. Itu sudah refleksinya. Jadi kita itu dipanggil dalam bentuk kelompok atau komunitas ini supaya menjadi tanda kehadiran Allah. Jadi saya kira demikian untuk katekese malam ini. Sekarang yang terakhir ini ada poin terakhir ini ada 2 pertanyaan untuk kita dalam hal aksi. Pertanyaan saja. Yang pertama, pertanyaan yang boleh dijawab. Apa yang akan Anda lakukan untuk bertobat dan memperbaiki diri? Yes. Untuk wujudkan setengah mah. Jadi kata-kata ini. Tombol itu sih. Seperti saya kadang kalau Mentai saya sing terlambat nangis. bangun pagi itu kan ke gereja saya. Iya. Aso situ tama itu mandek to ndek kok. Bel more Itu di dosa. Manga dosa ca. Oh. Bertobat ya, hanya untuk wujud nyatakan dengan ceng Pak Guru. Artinya dari teks yang kita sama-sama dengar, artinya ya sebagian besar itu sudah lakukan. Iya. Ya. Ini kita sudah lakukan, so apa yang dihimbaukan atau diajak oleh apa dari itu kita sudah lakukan. Kalau ini semuanya Hidayat. baik secara pribadi Dikurangi maupun secara KBG sedikit. itu kita sudah lakukan. Iya. Kita semua sudah terlibat dalam berbagai apa itu sudah kita. Kesempurnaan itu dari Tuhan. Sebenarnya gitu tama. Tidak bisa disempurna. Berusaha Tapi lupa. tidak bisa juga kita pakai itu andil kembali ini ke dia, supaya buat apa? berbuat kesalahan. Iya. Tapi Kembali seperti kita punya tadi, tugas jangan ini tidak semau harus gue. kita berusaha. Iya, berusaha. Memang harus berusaha. Cuma Gitu. Coba semau gue. Nah, hidup semau gue. Jadi saya kira demikian sudah. Atau mungkin ada tambahan? Saya pikir tidak ada tambahan. Kita bikin kesepakatan lagi. Kira-kira kapan kita lakukan ini? Jadi ini tadi tentang aksi ini ajakannya itu untuk kembali bertobat. Itu saja. Jadi tidak ada aksi nyata yang maksudnya Tidak ada. begini, ada tindakan bersama di Kita dalam selalu kelompok, harus- tidak ada. Jadi hanya bilang hambatan apa yang biasa kita alami hendak bertobat, dan itu kan bersifat reflektif, sharing bersama. saya bergerak dengan deko kita mesin. Hanya intinya kembali Permenungan pribadi. Contoh Orang pribadi ya. Yang kedua sudah. Jadi saya kira demikian sudah penjelasan baik dari pelajaran rohani maupun relevansinya untuk kehidupan kami. Dan mari saya ajak kita untuk menutup kegiatan katekesi kita dalam doa penutup. Marilah kita
kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, kami telah merenungkan sabda-Mu yang mengingatkan kami untuk mengupayakan pembaruan relasi dengan diri sendiri dengan jalan bertobat dan kembali pada jati diri kami sebagai anak-anak-Mu. Bantulah kami untuk senantiasa mengandalkan Dikau sebagai sumber pembaruan hidup demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan. Kasih-Mu tak terbatas, selamanya nyata di hidupku. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan,